Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kurniatur. Kali ini jumpa lagi dengan saya dalam acara Nadi, Narasi dan Deskripsi bersama Kurniatur di episode kelima. Kali ini kita akan membahas mengenai persiapan untuk umroh. Jadi sebelum sahabat berangkat melaksanakan umroh, apa aja yang harus dipersiapkan dari tanah air sebelum keberangkatan. Tentunya salah satu yang harus dipersiapkan adalah ilmu tata cara untuk pelaksanaan umroh, fikih umroh. Nah, dan juga kondisi badan yang sehat agar saat pelaksanaan umroh kita dapat menikmatinya. Karena ibadah kalau misalnya sedang sakit tentu saja tidak bisa dinikmati. Oke, kita akan bahas lebih rinci ini dalam acara Nadi, Narasi dan Deskripsi bersama Kurniatur. Rabbana atina Tentu saja sebelum kita melaksanakan apapun, kegiatan apapun, bukan cuma umroh, yang harus dipersiapkan itu adalah ilmunya. Ilmu sebelum melakukan kegiatan tersebut ya. Apalagi tentang umroh ini. Umroh merupakan salah satu kegiatan yang pahalanya sangat besar. Dan juga apabila kita melaksanakannya tidak sesuai, maka takut perjalanan kita yang jauh-jauh berangkat ke Arab Saudi, terus melaksanakan umroh capek-capek selama 9 hari itu, pahalanya akan sia-sia. Makanya salah satu hal terpenting untuk pelaksanaan umroh ini adalah persiapan untuk menuntut ilmu sebelum melaksanakan umroh. Tentu saja untuk umroh ini, ibu dan bapak atau sahabat, kita akan memberikan buku panduan untuk umroh, manasik, haji dan umroh sebelum keberangkatan. Tentunya pada saat bapak dan ibu daftar ke Kurniatur, maka akan diberikan langsung buku ini yang dapat sahabat untuk baca-baca sebelum keberangkatan. Dan 1 minggu sebelum keberangkatan, insya Allah kita akan mengundang bapak dan ibu untuk silaturahmi sekaligus manasik umroh yang insya Allah akan diisi oleh ustadz yang berpengalaman untuk bidangnya ya. Tentunya bagaimana nanti dijelaskan rukunnya, kondisi di sana seperti apa, dan juga lain-lainnya. Jadi kalau bisa, sahabat yang belum sama sekali melaksanakan umroh, saat mendaftar, saat ada undangan manasik, diusahakan untuk hadir. Selain ilmu ini sendiri, nanti bapak dan ibu atau sahabat nanti akan berkenalan dengan rombongan jemaah yang lainnya yang belum dikenal oleh sahabat. Sehingga selain untuk melaksanakan manasik, tentu saja kita juga akan silaturahmi dengan saudara-saudara kita yang akan melaksanakan pemberangkatan bersama-sama dengan sahabat. Dan yang kedua, tentu saja informasi kondisi cuaca di sana. Ya, salah satunya kondisi cuaca sangat penting ini. Karena kondisi cuaca menentukan kita harus bawa pakaian seperti apa, multivitamin seperti apa, dan yang lainnya. Di Arab Saudi sendiri ada 2 cuaca ya, yaitu musim dingin dan juga musim panas. Dengan tahu kondisi ini, untuk mengetahui seperti apa sih, Anda bisa cari di internet. Anda bisa tanya ke Google, ketik cuaca Arab Saudi ketika pemberangkatan Anda. Nah, dari sana Anda bisa menentukan pakaian yang harus dibawa itu, pakaiannya berapa banyak, pakaiannya tebal apa tipis, atau yang lainnya. Dan juga multivitamin, kalau misalnya dalam keadaan yang panas, mungkin Bapak Ibu bisa bawa payung, topi, atau sunglass, kacamata hitam, dan juga tabir surya ya, untuk melindungi. Dan kalau misalnya musim dingin, bapak dan ibu atau sahabat bisa membawa pakaian hangat yang agak banyak, karena kondisi di sana saat beribadah ke masjid, apalagi pada malam hari atau dini hari, itu pasti akan sangat dingin dan Anda memerlukan baju hangat ini. Terus mata uang juga. Mata uang di Arab Saudi adalah rial ya, kalau dalam satuan SAR, di mana nilainya untuk 1 SAR itu kurang lebih sekitar 4.200 sampai 4.300 tergantung kursnya. Terus kalau misalnya uang rupiah bisa gak di sana dibelanjain ya? Jangan takut Bapak Ibu, Indonesia adalah salah satu
negara penyumbang jemaah umroh terbanyak di Arab Saudi. Dan kondisi di sana, para pedagang pun mengikuti kondisi itu. Jadi untuk orang Indonesia, apalagi kalau misalnya perawakan Indonesia kan mungkin sudah terlihat dari wajah dan cara bicaranya. Dan qadarullohnya orang-orang Arab Saudi itu sangat welcome dengan orang Indonesia. Bahkan para pedagangnya mahir berbahasa Indonesia dan Anda pun bisa belanja dengan uang rupiah, tentunya di toko-toko tertentu. Apabila di mall mungkin harus menggunakan mata uang Arab Saudi ya, rial. Terus mungkin di Jabal Uhud dan Jabal Rahmah yang ada pedagang itu bisa menggunakan rupiah. Dan mungkin kalau misalnya Anda ke Jeddah sebelum kepulangan, di daerah Kornes itu banyak malah orang Indonesia yang berdagang di sana. Dan juga yang tidak kalah penting itu adalah internet. Internet untuk berhubungan, untuk menginformasikan itu sangat perlu juga. Meskipun di Hotel Mekah dan Madinah juga disediakan wifi. Hanya kondisinya terbatas di lingkungan hotel saja. Dan apabila Anda keluar untuk melaksanakan kegiatan sholat 5 waktu atau itikaf di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, di sana nggak ada wifi, jadi Anda malah diharuskan ya, ini disarankan untuk dipersiapkan untuk roamingnya ya. Mungkin roaming bisa dipersiapkan di sini sesuai dengan provider yang Anda punya. Anda bisa datang ke galerinya lalu tanya-tanya untuk paket untuk umroh, karena biasanya di setiap provider itu disediakan untuk paket umrohnya masing-masing dengan harga masing-masing dan juga dengan kelebihan masing-masing. Meskipun kalau misalnya Anda ingin beli di sana juga disediakan seperti provider Mobily dan yang lainnya. Hanya saja untuk prosesnya mungkin agak ribet. Anda harus daftar menggunakan paspor dan juga visa yang Anda punya. Lalu untuk harganya juga lumayan agak mahal dibandingkan dengan mungkin dipersiapkan di sini. Lebih nyamannya sih persiapkan di sini. Apalagi kalau misalnya Anda berangkat menggunakan pesawat transit yang harus istirahat dulu, berhenti dulu gitu pesawatnya di negara pesawat itu berasal. Mungkin transit bisa 1 sampai dengan 3 jam. Dalam kegiatan menunggu itu Anda bisa mengabari saudara Anda atau keluarga di tanah air menggunakan paket roaming yang sudah include dengan paket roaming negara transitnya ya. Biasanya untuk Timur Tengah kalau misalnya provider yang merah gitu ya, saya agak sebutkan providernya itu malah ada bonus plus paket transit ya di beberapa negara Timur Tengah. Dan yang nggak kalah penting ini tentu saja informasi keberangkatan. Mulai dari keberangkatan Anda hari apa, tanggal berapa, jam berapa, dengan penerbangan apa, dan kumpul di mana. Nah itu sangat penting dan insya Allah untuk informasi ini akan dititik beratkan pada saat kegiatan manasik. Dan insya Allah di kurnia ini setelah kegiatan manasik kita akan membuat grup WhatsApp untuk grup umrohnya. Nanti kita bisa saling bertukar informasi di sana. Dan juga kita akan kabarkan mengenai persiapan dan juga yang lainnya sebelum keberangkatan. Tentu saja yang sangat penting juga dipersiapkan untuk kondisi badannya. Karena nanti untuk kegiatan umroh ini merupakan kegiatan hampir semuanya adalah kegiatan fisik. Di mana kita melaksanakan tawaf 7 putaran mengelilingi Ka'bah, terus kita sa'i 7 balikan antara Bukit Sofa dan Marwah, dan terakhir adalah tahallul ya. Jadi itu kegiatan yang cukup menguras tenaga, apalagi mungkin nanti untuk pelaksanaannya tidak sepi gitu, tapi beribu-ribu orang, berpuluh-puluh ribu orang dari seluruh dunia yang melaksanakan umroh pada waktu yang sama dengan kita. Jadi agak berdesak-desakan sehingga fisik pun harus dipersiapkan ya. Untuk persiapannya bisa mulai dengan olahraga rutin sebelum keberangkatan. Karena untuk pelaksanaan saya sendiri itu bisa sampai beberapa kilometer ya kalau misalnya bolak-balik 7 balikan. Apalagi kalau misalnya tawaf, kalau dekat Ka'bah itu mungkin dekat, tapi kalau misalnya sudah menjauhi Ka'bah itu akan sangat lama mungkin ya untuk proses satu putarannya. Apalagi kalau misalnya Anda tawaf di lantai 2 atau lantai 3, itu satu putarannya bisa sampai 10 menit. Dan kalau misalnya 7 putaran itu 70 menit, berarti 1 jam lebih. Bayangkan ya berapa putaran lamanya.
Karena cuaca di Indonesia dan Arab Saudi itu berbeda. Kalau di kita itu musim panas, mungkin panasnya itu panas lembab, sedangkan di sana itu panasnya panas kering. Jadi badan itu beradaptasi dengan cuaca yang berbeda ini antara Indonesia dan juga Arab Saudi. Jadi karena itu dipersiapkan juga multivitamin seperti vitamin C yang cukup dan yang lainnya. Apalagi di Indonesia dan juga di Arab Saudi itu cuacanya berbeda ya. Di kita itu kalau musim panas, panasnya panas lembab, sedangkan di Arab Saudi panasnya panas kering. Itu juga yang menyebabkan kalau di kita, kalau misalnya kita harus menggunakan pakaian gitu, satu hari menggunakan pakaian itu akan cepat bau. Tapi kalau misalnya di Arab Saudi karena panasnya panas kering, maka baunya itu tidak seperti waktu di Indonesia. Makanya untuk nanti kita bahas mengenai pakaian yang harus dibawa itu berapa banyak. Sebenarnya untuk pelaksanaan umroh ini untuk pakaian nggak terlalu banyak juga, nggak apa-apa. Usahakan istirahat yang cukup dan juga makan multivitamin. Dan multivitamin terbaik itu yang harus dipersiapkan itu adalah kalau pendapat saya adalah madu. Jadi Bapak dan Ibu untuk selama menjaga kondisi di sana dipersilakan untuk bawa madu dari Indonesia. Kalau misal pun dari sini nggak bawa, di sana juga banyak yang menjual madu dan harganya cukup murah juga. Dan juga jangan lupa bekal persiapan obat-obatan dari tanah air sebelum keberangkatan. Karena obat-obatan di sini dan obat-obatan di sana itu beda. Dan tentu saja dengan fisik kita dan fisik orang Arab Saudi itu tentu saja berbeda kan ya. Kita itu lebih kecil lah dibanding dengan fisik orang Arab Saudi. Karena itu maka dosisnya pun berbeda. Meskipun obatnya yang sama, mungkin dosisnya dari obat itu berbeda. Makanya lebih baik dipersiapkan dari sini. Mau itu obat flu, obat sakit perut, obat demam, dan yang lainnya, Ibu dan Bapak tolong dipersiapkan obatnya dari Indonesia saja. Selain itu juga, obat di sana itu saya kira lebih mahal. Malah berkali-kali lipat lebih mahal dibanding obat di Indonesia. Pernah pengalaman kondisi di sana lagi sakit, pas ke apotek gitu ya untuk beli obat, harganya cukup mencengangkan ya. Kalau di sini kita bisa beli obat batuk harga 20.000, di sana harganya bisa nyampe 50 rial atau 200.000, bisa 10 kali lipat dibanding obat batuk yang ada di sini. Dan efektivitasnya karena mungkin diperuntukkan dengan kondisi badan yang berbeda antara orang Indonesia dan orang Arab Saudi, maka penyerapan obat pun berbeda ya. Jadi kalau di sini mungkin cocoknya obat anu gitu, silakan bawa karena mungkin itu lebih cocok untuk digunakan oleh kita gitu orang Indonesia. Persiapan pakaian nih, biasanya kalau misalnya lagi manasik ditanya berapa banyak sih pakaian yang harus dibawa ke sana dan pakaiannya apa aja. Pertama tentu saja pakaian yang menutup aurat atau sari, karena kita kondisi akan lebih banyak di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tentu saja harus menutupi aurat. Untuk bapak-bapak mungkin kalau misalnya suka menggunakan samping ya bisa membawa samping dan juga baju kokonya. Tapi kalau misalnya ingin berbaur dengan budaya sana bisa beli gamis atau juga nanti beli gamisnya di sana. Karena harganya juga tidak bervariatif ya, ada yang murah ada juga yang mahal. Jadi gak masalah gitu ya untuk pakaian baju. Terus kita itu selama kondisi di sana itu nanti kan kita dikasih seragam batik ya. Dari kita dikasih kain batik untuk dijahit agar jadi seragam. Seragam itu akan digunakan 3 kali. Pertama saat pemberangkatan, saat city tour Masjid Quba ya. Kenapa city tour Masjid Quba harus menggunakan baju batik? Dikarenakan di sana itu kondisinya sangat crowded. Karena keutamaannya yang sangat luar biasa apabila kita sholat 2 rakaat di Masjid Quba dan sebelumnya kita wudhu dulu dari hotel atau dari tempat kita menginap, lalu ke sana kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka ganjarannya seperti umroh yang sempurna. Karena keutamaan ini, maka jemaah dari seluruh dunia datang ke Masjid Quba saat berada di Madinah. Makanya sangat crowded gitu. Kalau misalnya terpisah, itu juga akan sangat menyulitkan. Karena pintu laki-laki dan perempuan nanti dipisah. Jadi leadernya juga nanti akan sulit untuk mencari jemaah. Makanya agar seragam, agar mudah menemukan jemaah yang lainnya, agar ibu dan bapak tidak bingung juga nyari jemaah yang lainnya, sebagai ciri maka digunakanlah seragamnya, dress code, baju batik dari travel. Dan juga saat kepulangan, biasanya kalau misalnya penerbangannya langsung sih tidak terlalu masalah ya, tapi kalau misalnya penerbangan transit, untuk menghindari hal yang terjadi di Masjid Quba, karena kita transit di negara orang lain, terus kondisinya nanti mungkin ibu dan bapak terpencar gitu, biar mudah untuk mencarinya, maka
disarankan menggunakan batik. Jadi 3 hari udah pakai batik ya. Nah, dan sisanya Bapak dan Ibu bisa menggunakan pakaian yang nyaman, saat ke masjid menggunakan pakaian yang menutup aurat, dan saat tidur menggunakan pakaian nyaman seperti kaos dan juga biasanya persiapan mental ini dengan ketenangan jiwa kan. Makanya disarankan bagi Anda yang akan melaksanakan umroh, perbanyaklah untuk beristighfar. Karena yang mempersulit manusia itu adalah dosa, dan cara untuk menggugurkannya salah satunya adalah dengan banyak beristighfar. Juga banyak berdoa agar diberi kelancaran selama persiapan di sini, selama pemberangkatan ke sana, dan juga sampai pulang ke Indonesia. Tak kalah penting juga banyaklah berinfak, karena dengan berinfak Anda akan agar lebih dilancarkan dalam segala urusan yang akan kita laksanakan. Dan yang mungkin ini saran saja yang nggak kalah penting, yaitu persiapan untuk mengumpulkan doa-doa yang akan dipanjatkan di sana. Jadi Bapak Ibu, sahabat bisa mengumpulkan doa apa saja yang sekiranya belum terkabul di sini. Selama Anda berdoa di sini, kumpulkan sebanyak-banyaknya, catat di buku catatan atau di kertas lembar yang di poin-poinin ya. Karena biasanya pengalaman kalau misalnya sudah sampai ke sana, apabila sudah melihat Ka'bah dan sudah melaksanakan tawaf, itu kita akan buyar karena terlalu saking kagumnya atau fokusnya untuk melaksanakan umroh. Bahkan doa-doa yang sudah kita persiapkan, sudah kita hafal-hafal itu kemungkinan bisa lupa karena saking terpukaunya dengan kondisi di sana. Makanya untuk menghindari lupa ini, makanya dalam catatan itu Anda bisa melaksanakan sambil tawaf dan juga sa'i itu untuk berdoa. Jadi bisa dicatat karena Anda dapat keutamaan dikabul doa itu di sana. Pertama, karena Anda dalam waktu yang sangat mustajab, yaitu Anda dalam melaksanakan safar. Yang kedua, di tempat yang mulia, yaitu Ka'bah, rumah Allah. Dan yang ketiga, ada rukun dalam rukun umroh ini yang kemungkinan besar apabila Anda berdoa di sana, Anda akan dikabulkan doanya, yaitu pada saat melaksanakan sa'i. Kenapa? Karena di sana Rasulullah melaksanakannya, Rasulullah berzikir di sana, Rasulullah berdoa di sana. Jadi Anda punya kesempatan saat sa'i itu 21 kali berdoa. Jadi jangan lewatkan karena kesempatan mustajab itu, karena kita tidak umroh tiap waktu gitu. Ada yang kemungkinan 1 kali seumur hidup, maka jangan sia-siakan. Kumpulkan doa sebanyak-banyaknya. Lalu saat pemberangkatan, saat Anda berada di Raudhoh ya, berada di Raudhoh, dan juga saat pelaksanaan umroh itu panjatkan doa sebanyak-banyaknya. Karena pada saat melaksanakan tawaf, yang utama itu hanya ada satu doa, yaitu doa yang kita sebut safu jagat, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dari rukun yamani ke Hajar Aswad, dan selebihnya diisi dengan doa dan juga zikir. Dan saat sa'i pun doa khususnya tidak seluruhnya ya, nanti ada jeda kosong, nanti Anda bisa untuk terus panjatkan doa yang Anda inginkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini hanya untuk gambaran aja bagi Anda yang belum bagi Anda yang akan mempersiapkan umroh gitu, atau yang baru cari-cari informasi untuk umroh. Karena untuk informasi ini lebih detailnya nanti akan disampaikan pada saat informasi penting kegiatan manasik umroh. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.